umur 7 tahun sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Ya. Karena tadi itu syarat wajibnya sholat itu yang nomor 2 harus baligh, maka bagi anak kecil, perempuan atau laki-laki tidak wajib sholat. Ya. Akan tetapi setelah umur 7 tahun, kalau memang sudah tamyiz, harus diperintah untuk sholat. Ya. Siapa yang memerintah ini? Orang tuanya. Jadi di sini diterangkan, kalau memang umur 7 tahun sudah tamyiz, apa tamyiz itu? Ya. Wa ahsanu ma qila fi haddit tamyiz ayyasiras sabiyyu wa misluhus sabiyatu bihaitsu ya'kulu wahda wa yashrabu wahda wa yastanji wahda. Jadi yang dimaksud tamyiz ngerti itu, anaknya itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Itu tamyiz namanya. Kalau sudah tamyiz, kok umur 7 tahun sudah, orang tuanya wajib memerintah anaknya untuk sholat. Mana tadi? Bukan hanya sholat, termasuk wudu, ya, wudu dan semacamnya. Ya. Siapa yang wajib? Wa yajibul amru ala usulihima adzukur wal inas. Jadi yang wajib itu orang tua laki-laki, orang tua perempuan, ala sabili fardil kifayah, fardu kifayah di antara keduanya. Kalau yang satu sudah merintah, yang lain cukup gugur. Kalau tidak ada yang merintah, semua dosa semua. Lah ini dosa semua. Walil muallimi aidon, yang ngajar termasuk yang ngajar. Al amru, lek sing ngajar itu al amru saja, perintah saja. Ladorbu, kalau orang tua nanti bisa memukul. Kalau muallim tidak boleh memukul. Ya. Fardu kifayah itu termasuk muallim. Berarti di antara 3 itu. Di antara ini. Yang fardu kifayah tadi itu, mana tadi kok hilang? Iya, orang tua, anak dan orang tua laki-laki, orang tua perempuan dan muallim. Termasuk kewajiban mengajar itu kan orang tuanya. Terus lepas orang tuanya diserahkan kepada muallimnya. Ya sudah, lepas itu. Ya. Yang dimaksud dengan istinja tadi kan istinja yang benar dan suci. Bukan istinja hanya sekedar membersihkan. Begini, ya, kalau istinja yang seperti istinjanya orang yang dewasa itu, saya kira belum rasanya itu, ya. Ya bisa, ya apa ya? Nah, orientasinya kan suci, karena untuk sholat bisa. Apa Nanti. Mana tadi? Kalau istinja itu kan suci, kalau hanya bebersih, apa istilahnya kalau ini toharo. Iya. Begini, untuk anak yang seumur sekian itu, ya, begini, kalau dilihat dari khilafnya tamyiz ini, tidak sedetail itu. Wakila bi ayya'rifa yaminahu min shimalihi. Ada yang mengatakan bukan minum sendiri, makan sendiri, istinja sendiri, bukan begitu ukurannya. Ya apa? Tahu kanan kiri. Tahu kanan kiri. Lah tegas lah, betul itu, tegas, betul, tegas, ya. Kama fi riwayat Abi Dawud, ada riwayatnya, ya. Jadi anan Nabi su'ila mata yusolli sobiyu, ya.
Kanjeng Nabi pernah ditanyai, kapan anak kecil itu sholat? Qala ida arafa shimalahu min yaminihi. Kalau dia tahu kanan kiri, tegas itu. Ya. Terus ada lagi pendapat, wakila bi ayyafmal khitab. Menurut pendapat lagi, bukan bisa makan minum sendiri, bukan tahu kanan kiri, bukan. Faham terhadap ucapan, omongan, dan bisa jawab. Itu sudah, namanya sudah. Betul. Ada lagi, waduh banyak pendapatnya ini. Bi ayya arifa ma yadurru wa ma yanfa. Bisa membedakan yang manfaat dan yang mudarat. Artinya, katanya Pak Uda tadi tegas lah, tegas sih. Wis tegas. Dudu sing gak ngerti apa itu bukan, ya. Itu kalau sudah umur 7 tahun, tegas. 7 tahun itu ya sudah, ini sudah makan ya sudah makan itu. Kalau apa istinja ya sudah, insya Allah itu sudah. Kalau belum berarti ya ada kelainan mungkin itu. 7 tahun belum itu. Jadi kalau memang umur 7 tahun belum tamyiz, ya setelah tamyiz. Perintahnya itu setelah tamyiz, ya. Perintahnya setelah tamyiz. Ba'da sinin, ya. Kalau tamyiz tapi belum umur 7 tahun, tidak wajib diperintah. 7 tahun dulu terus tamyiz gitu. Ya 7 tahun dulu. Jadi tamyiz yang dipatahkan 7 tahun, tapi tamyiznya juga gitu. Tapi kalau berumur 7 tahun sudah tamyiz belum. Umur 7 tahun. Wa yudrobani lan den gepuk karone sobilan sobia ala tarkiha ing atase ninggal salat ba'da kamali asri sinin. Sini nak ing dalem sakwise sempurnane umur 10 piro-piro tahun. Jadi umur 7 tahun, orang tua, laki-laki atau perempuan, dan muallimnya wajib memerintah anak untuk mengerjakan sholat dan perkara yang menjadi syarat sahnya sholat, wudhu dan sebagainya. Terus kalau memang sampai umur 10 tahun tidak mengerjakan sholat, maka orang tuanya wajib memukul, ya, memukul yang tidak sampai membahayakan, ya. Jadi, memukul yang tidak sampai membahayakan. Wa yudrobani ay wujuban, fa yajibud darbu alal wali aban kana au jaddan au nahwahuma. Jadi orang tua ke atas, jadi ayah, kakek, nenek dan ke atas, ya. Wa darbu ta'dib. Jadi itu pemukulan ta'dib. Apa ta'dib itu? Mengajari ya. La darba ukubah. Bukan memukul untuk mencederai. Jadi untuk mendidik lah, ya. Wala yatazawazza ad-daribu salah. Lah ping piro? Wis mari, sik tinggal maneh. Nah, lho ping piro atene diapakno? Apa digebuk terus? Wis mari, dikepuk mari. Katanya sini, menurut ba'duhum sebagian ulama, tidak boleh orang yang mukul sampai tiga kali. Sampai melewati 3 kali. Ya. Wa kadzal muallim, termasuk muallim. Jadi fayusannu lahu ail alla yatazawwaja salas. Tidak sampai 3 kali. Ya. Tapi ini dhaif. Pendapat dhaif. Ya. Terus kalau yang muktamad, pendapat yang kuat, ayyakuna biqadril hajjah. Ini. Yo
Sampeyan dilingno sik panjat, gepuk panjat. Ya itu digepuk maneh. Ini sampai pun wa in zada ala salas, walaupun sampai lebih dari 3 kali. Ya. Tapi dengan syarat tidak sampai melukai. Ya. Tidak sampai melukai. Bisarti ayyakuna ghairu mubarrahin gitu. Jadi umur 7 tahun orang tua kewajiban memerintah untuk sholat. Kalau sudah 10 tahun orang tua wajib memukul karena meninggalkan sholat. Tapi mukulnya mukul untuk apa itu tadi? Mendidik, bukan memukul untuk melukai. Sampai berapa kali? Ya menurut kebutuhan. Gitu, menurut kebutuhan. Tapi menurut sebagian ulama tadi tidak boleh melebihi 3 kali. Ya monggo, lek saken ya melok sing batu mika saken wis. Tapi dikongkoni tok. Atau dijanjikan, wis sampean lek gelem salat saya belikan ini gitu. Ya. Wasalisu taikang nomor 3 al aklu. Akal. Wala tajibu mongko ora wajib apa salat ala majnunin ing atase wong kang gendeng. Ya. Wong kang gendeng. Jadi yang nomor 3, syarat wajibnya sholat itu harus punya akal. Oleh karena demikian, maka sholat tidak wajib bagi orang yang gila, termasuk orang yang ayan, yang mabuk, yang apa itu? Apa? Mendem, ya. Dan mereka tidak wajib mengkodok sholatnya, tapi sunnah. Sunnah dikodok, tidak wajib tapi sunnah dikodok. Ya. Kapan itu tidak wajib? Kalau memang gila, ayan, mendem tadi, kalau tidak sembrono apa sembrono itu? Ya sengaja. Kalau mendemnya minum lah di waktu tidak sholatnya itu ya wajib kodok. Kalau moro-moro umbe obat, umbe apa moro-moro mendem. Ya, atau kepilangan saking sakitnya sampai, nah itu tidak wajib selama mabuknya itu, selama ayannya, selama gilanya itu tidak wajib mengkodok sholatnya. Ya. Wa quluhu taidawani ki musannaf wa huwa haddut taklif iku sakitun gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagainya piro-piro tuladane kitab matan. Jadi ada di selain kitab ya tidak ada lafadz wa huwa haddut taklif. Apa wa huwa haddut taklif itu? Akal itu batas daripada mukallaf. Jadi kalau orang itu berakal berarti mukallaf kalau sudah umur baligh. Jadi mukallaf itu orang yang sudah baligh dan punya akal. Itu mukallaf. Jadi berangkatnya menerima khitab itu ya mukallaf. Jadi orang manusia kalau sudah mukallaf itu khitabnya Allah baik perintah atau larangan itu berlaku sudah. Belum setelah itu belum. Apa mukallaf itu? Orang yang punya akal dan sudah baligh. Baligh itu tadi itu ada umur, ada tanda-tanda yang lain tadi itu. Walaupun umurnya sudah tapi tidak punya akal, ya tidak. Punya akal belum seperti umurnya tadi, belum, ya tidak. Makanya di sini wa huwa haddut taklif. Batas mukallaf itu ya akal. Akal dan tadi itu. Misalnya orang yang enggak berakal. Betul. Terus hilangnya itu sebelum mancing sholat. Terus kategorinya ini sampai hilang waktu sholat tertentu atau misal sudah mancing waktu sholat asar atau zuhur, setelah itu gendeng dan dia belum sholat terus sampai habis waktu zuhur, maka ini apakah ada kewajiban qada atau enggak? Atau mungkin sebelum zuhur gendeng atau mabuk.
sampai ya wis mepet-mepet zuhur mau habis misalnya. Ini berikut batas waktunya. Makanya itu ada namanya ja'al mane ya. Jadi ada orang masuk waktu itu masih dia kewajiban untuk sholat. Perempuan ya wajib, bukan haid, wajib belum haid. Selain perempuan, laki-laki ya belum gila. Setelah masuknya waktu ya sekiranya cukup untuk melakukan sholat, kok gila ya, gila ya. Apa ini? Ya besok wajib ngodok yang waras itu, bukan yang gila yang di akhirnya gila terus gila. Setelah dohor kok waras, ya tetap kewajiban mengkodok dohor yang waktunya tadi itu, punya waktu kesempatan belum gila tadi itu wajib dikodok. Ya itu. Iya betul. Iya. Dohor atau tek-tek. Biasanya kan orang perempuan itu tahu kan itu pada saat itu kamar kecil. Betul. Ya karena memang ada waktu kita sehingga tek itu belum sholat. Dapat 2 jam setelah Duhur. waktu duhur Betul. baru ke kamar kecil mau sholat. Loh kok ada kan? Berarti ini wajib kodok ya? Iya. Jadi dan program ini adzan itu sudah kita terapkan kewajiban sholat. Loh iya kan belum, itu kan belum apa? Belum datang, maneknya belum datang. Loh berarti kan sudah wajib itu. Makanya. Loh untuk selanjutnya yang ada maneknya itu yang enggak. Itu. Betul. Nama ja'al manek, ada ja'al manek, ada zalal manek, hilang. Itu. Ada ja'al manek, ada zalal manek. Itu. Itu pun juga dengan sucinya. Ya? Nah, makanya itu namanya zalal manek itu. Lah gitu. Itu, makanya gitu. Loh kok ono uang ada waktu, ya harus sholat. Ya, harus sholat. Walaupun entah itu gak nutut kali 4 rakaat yang dijalani, misalnya duhur kurang setengah detik lah kasarannya. Begini. Duhur kurang berapa? Loh iya, betul. Betul. Ini misalnya kalau sholat 4 rakaat gak nutut, 4 rakaat mesti berpuasa. Betul. Iya. Ini masih Iya. ada kewajiban. Iya. Walaupun ya wis apa namanya waktu ini tuh waktu sing kalau ini waktu ya. Betul. Betul. Makanya tadi itu saya tekankan ada ja'al manek, ada zalal manek. Kalau ja'a tadi itu, jadi waktu duhur belum apa-apa ya seperti biasa. Loh baru kemudian datang manek mencegah untuk sholat, gila apa itu ya gini tadi itu ya head ya itu namanya ja'a. Terus ada zala, hilang tadi. Kalau head suci, kalau gila sembuh gilanya tadi itu ya. Begini apa ya, waktu ngaji waktu babnya kemarin itu ya sebetulnya ya apa ya, kalau ditanyakan itu tidak sampai segitu, menerangkannya tidak sampai gitu. Kalau ditanyakan baru gitu loh ya. Sering saya tanya pada Pak Padi Bakri itu, wong gak ono tau wis budal. Tapi ya nggak apa-apa, memang kewajibannya ya.